Gawat, gawat, gawat teman-teman. Buat kalian yang melihat atau mendapatkan penawaran pinjaman online dari aplikasi yang saya pegang ini, jangan terburu-buru daftar dulu atau ngajuin dulu. Silahkan tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman tahu detailnya seperti apa. Karena saya sudah daftar duluan di aplikasi ini dan setelah ini saya akan share ke teman-teman supaya sama-sama tahu. Oke, udah siap? Langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini dia teman-teman, aplikasinya pinjaman online-nya adalah Trust IQ. Trust IQ ini adalah pinjaman online yang resmi OJK ya teman-teman, bukan ilegal. Ini memang saya cek untuk legalitas, memang sudah terdaftar di OJK. Tapi jangan stop dulu nonton videonya ya, tonton sampai selesai. Nanti kita akan tahu. Kita lihat nih, saya disetujui Rp500.000. Artinya saya bisa pinjam maksimal ya Rp500.000 ini ya teman-teman. Kemudian kita akan coba lihat tenornya dulu nih teman-teman. Untuk tenornya 3 periode per 100 hari. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah intinya selama 100 hari teman-teman itu nyicil 3 kali. Gitulah teman-teman. Kurang lebih kalau dibulankan kita ngelihat harinya pasti teman-teman akan beranggapan berarti sekitar 3 bulan. Betul kan? Karena memang kanan kirinya 3 bulan kalau 100 hari. Kenyataannya tidak seperti itu teman-teman. Sekarang kita klik ajukan sekarang misalkan ya, supaya kita bisa ngelihat rincian detailnya seperti apa. Nah misalkan nih saya pinjamnya atau mencairkannya hari ini, saya record video ini tanggal 5 Agustus ya teman-teman. Maka nanti cicilan pertamanya kayaknya ini nih 20 Agustus nih teman-teman. Tapi untuk detailnya kita scroll ke bawah, lalu teman-teman cari di bagian ini 3 cicilan. Nah ini dia munculkan ya rincian detailnya seperti apa. Nah seperti ini teman-teman, kita lihat nih. Saya nyairin hari ini misalkan tanggal 5 Agustus. Maka jatuh tempo pertamanya tanggal 20 Agustus. Artinya jaraknya sekitar 2 minggu kita sudah ditagih gitu. Dan nominalnya nggak main-main teman-teman. Nominalnya Rp475.000. Yang artinya hampir melunasi pinjaman kita ya, pinjaman pokok kita tadi hanya 500.000. Sedangkan cicilan pertama dengan jarak 2 minggu kita harus bayar 475.000. Ini sangat-sangat kurang worth it menurut saya. Dan ini nanti kita keseok-seok di awal. Cicilan pertama saja udah keseok-seok teman-teman. Ini contoh yang pinjaman 500.000. Bayangin nanti kalau misalkan pinjaman 1 juta atau 5 juta gitu ya, cicilan pertama sekitar 4.700.000-an gitu, apa nggak terseok-seok kita gitu ya. Kemudian kita lihat cicilan keduanya tanggal 24 September, berarti sekitar 1 bulan jaraknya dari cicilan pertama. Kemudian cicilan ketiganya tanggal 13 November. Berarti Oktobernya kosong, tidak bayar apapun ya teman-teman. Baru nanti di bulan 11 bayar lagi cicilan terakhir. Dan nominalnya 97.500.000. Begitu juga dengan cicilan kedua ya. Intinya kedua dan ketiga itu cicilannya kecil, hanya Rp97.500. Ya memang karena kita sudah bayar di awal teman-teman, bayar gede di awal. Nah lalu apakah ini nanti kita terimanya utuh? Dan saya juga tidak yakin teman-teman, karena di sini kurang transparan ya. Biaya admin di awalnya kita tidak dikasih tahu, potongan di awal ada atau tidak itu nggak dikasih tahu. Untungnya kita masih dikasih tahu soal jatuh tempo dan juga nominal cicilannya. Nah dari sini kita sudah terselamatkan, tidak terjebak teman-teman. Kalau sudah dikasih tahu seperti ini, kalau kalian masih misalkan kekeh pinjam dan nanti terseok-seok, ya bukan salah aplikasinya, tapi salah kalian, karena di sini kan sudah jelas-jelas dikasih tahu. Makanya teman-teman sebelum melakukan pencairan beneran perlu dengan sangat-sangat teliti ngecek detailnya seperti apa. Ya, rincian tanggal jatuh temponya, lalu nominalnya berapa yang harus dibayar, itu harus benar-benar detail. Kalau misalkan tidak ada rincian seperti itu, ya teman-teman tanyakan dulu ke pihak aplikasi supaya nanti tidak terjebak di setelah pencairan tiba-tiba nanti jatuh temponya
deket banget dan nominalnya gede banget, itu malah kerepotan sendiri kan. Nah terakhir berapa nih totalnya ya? Jadi kalau di total itu teman-teman ya tinggal di total aja ya, 475.000 berarti nanti ditambah 97.500 ditambah 97.500, 475.000 ditambah 97.500 ditambah 97.500 ya teman-teman, hasilnya Rp670.000 ya. Bener, berarti rinciannya yang ini tadi sesuai ya. Nilai cicilan jatuh tempo itu maksudnya total pelunasan yang harus kita bayar, jadi sekitar Rp670.000. Hanya kurang satu saja, kita nggak tahu nanti terimanya utuh atau tidak, itu aja. Dan ya mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini tentang aplikasi pinjaman online Trust IQ, pinjaman online yang resmi OJK. Walaupun resmi OJK, teman-teman harus benar-benar teliti dan ngecek nanti detailnya seperti apa. Bersyukurlah kalian nemu video ini ya sebelum teman-teman tergiur. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya kalau teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.